Presiden Prabowo akhirnya turun tangan setelah polemik utang Wush menjadi pembicaraan hangat belakangan ini. Dia menegaskan akan bertanggung jawab atas utang proyek kereta cepat Wush. Masyarakat diminta untuk tidak perlu cemas terhadap masalah pembiayaan proyek tersebut. Prabowo meyakini Indonesia memiliki kemampuan fiskal untuk membayar utang Wush. Ia pun menambahkan, proyek Wush jangan dilihat hanya dari untung dan rugi, karena transportasi publik dibangun dengan prinsip kewajiban pelayanan publik. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Jangan dipolitisasi. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Senin lalu, Presiden memanggil Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono dan ex-Menteri Perhubungan era Jokowi Ignatius Jonan. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas restrukturisasi utang Wush. Menko AHY meminta publik untuk bersabar karena proses negosiasi restrukturisasi utang Wush masih berjalan dan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario. Pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta itu juga tentunya negara hadir di situ. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush telah menuai polemik sejak lama. Bahkan sejak perencanaannya, polemik terus bergulir hingga kini, termasuk terkait dugaan penggelembungan biaya, pembayaran utang, dan pembiayaan operasional. Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah mengusut dugaan penggelembungan dana atau markup proyek kereta cepat Wush. KPK menyebut telah mengumpulkan data dan keterangan perkara dugaan korupsi infrastruktur ini sejak awal tahun 2025. Masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengungkap pihaknya akan terbuka jika KPK ingin menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia atau KCIC atau Wush. Terkait restrukturisasi utang kereta cepat, ia juga mengatakan telah berbicara dengan Danantara dan akan menggelar rapat terbatas dalam waktu dekat. Ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK.
Total investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118,37 triliun rupiah. Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dari estimasi awal. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan akan membahas masalah utang WUSH dengan komisi terkait di parlemen. Puan menyatakan DPR akan mengkaji proyek WUSH dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencegah kerugian negara akibat proyek kereta cepat. WUSH nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo, penyelesaian utang WUSH akan diselesaikan secara bersama-sama. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani menyampaikan, persoalan utang dan pembiayaan operasi kereta cepat WUSH diselesaikan secara lintas kementerian atau lembaga. Ya, ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga, mohon maaf. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi memang tidak hanya dilihat dari segi untung kerugian saja, tapi juga dampaknya kepada masyarakat dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, yang memang itu menjadi tugas dari pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang memang untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan oleh sebab itu ya kehadiran pemerintah itu memang akan ada dan hadir di dalam program-program transportasi, ya, termasuk juga dalam transportasi bus ini. Di tengah polemik penyelesaian utang WUSH, Presiden Prabowo justru optimistis akan melanjutkan proyek kereta cepat tidak hanya sampai Surabaya, melainkan sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau utang WUSH ditanyakan nggak, Pak? Utang WUSH minta pendapat. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang KRL ya, Pak? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Kini opsi pembayaran utang kereta cepat WUSH menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah yang telah berjanji untuk melunasinya. Bagaimanapun, proyek kereta cepat WUSH merupakan sebuah keberhasilan teknologi untuk mempermudah mobilisasi rakyat. WUSH harus lebih dari sekedar kereta cepat. Ia juga harus hadir untuk menjamin akses transportasi yang juga tepat bagi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.